Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadfuna, adapun tujuan kita dalam beribadah dan menjalani kehidupan dunia ini adalah ridul maula tabaraka wa ta'ala, yakni mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala fid darain, di dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat. Kita berharap, kita punya cita-cita, punya tujuan agar bagaimana hidup kita di dunia ini diridhoi oleh Allah, dilimpahkan kasih sayang oleh Allah. Lebih-lebih di akhirat supaya mendapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa min wara'i sirrul jannah, dan di belakang itu semua dan inti daripada itu semua adalah surga Firdaus yang paling tinggi. Kemudian lanjut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fal kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Di sini Muhammad Fadil Al-Halwani di dalam bukunya Minhajul Haya memasukkan hadis Nabi SAW, fal kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku, orang yang pandai dari kalangan umatku itu man dana nafsah, siapa di antara umatku itu yang selalu dan pandai menentang hawa nafsunya, yang selalu dan pandai menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beribadah dan berbuat untuk persiapan setelah kematiannya. Itu kata Nabi SAW, hamba umatku yang paling cerdas, umatku yang pandai, kata Rasulullah SAW. Yang ini tadi dua, yang selalu menentang dan menundukkan hawa nafsu dan berbuat beribadah sebagai persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Wal aziz man ittaba'a nafsahu hawaha. Sementara orang umatku yang lemah, umatku yang bodoh, umatku yang tidak pandai dan tidak cerdas itu, siapa di antara kalangan umatku man ittaba'a nafsahu hawaha? Siapa di antara mereka yang selalu menuruti kemauan hawa nafsunya? Nafsunya menjadi imamnya, nafsunya menjadi pemimpinnya, dirinya itu selalu mengikuti kemauan nafsu. Wa inna nafsala ammaratum bisu. Sungguh hawa nafsu itu kerjaannya, nafsu yang ada di dalam diri kita ini kerjaannya la ammaratum bisu, benar-benar setiap hari senantiasa selalu menyuruh manusia untuk mengerjakan yang buruk, untuk mengerjakan dosa dan maksiat. Maka orang yang lemah, orang yang tidak pandai dari kalangan umatku adalah siapa yang selalu menuruti kemauan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan selalu berkhayal, selalu berangan-angan dengan angan-angan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, berangan-angan intik masuk surga karena surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa di dalamnya. Kemudian mereka ingin surga tapi tidak mau beribadah, tidak mau bertakwa, ingin mau masuk surga tapi tidak mau bertaubat, ingin dosanya diampuni oleh Allah tapi tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang dimaksud dengan tingginya hayalan di dalam hadis ini, tingginya angan-angan di dalam hadis ini, pingin makan enak, pingin rumah bagus, pingin rumah luas, pingin punya kendaraan, pingin punya mobil, pingin punya apa saja fasilitas dunia ini, tapi tidak mau bersungguh-sungguh bekerja dan tidak mau bekerja. Di dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayul mukminin akyas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, dari kalangan umatku itu mukmin manakah yang paling pandai, yang paling cerdas? Allah wa Rasulahu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Wa qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum ba'dahu isti'dadan. Kata Nabi SAW, umatku yang paling pandai, yang paling cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikron. Siapa di antara umatku yang selalu banyak mengingat kematian? Selalu banyak mengingat kematian.
itu wa ahsanum ba'dahu isti'dadan, dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itu riwayat yang lain yang dikatakan Rasulullah SAW bertanya atau menjelaskan tentang umatnya yang paling cerdas, yang paling pandai. Sebaliknya, wal ahmaq, adapun umatku yang dungu, adapun umatku yang bodoh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manittaba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Siapa yang selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya dan selalu berangan-angan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sama penjelasannya tadi. Jemaah sekalian, kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian lanjut, warroha, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal jannata aqrabu ila ahadikum min shirakini alihi. Sesungguhnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga itu sangat dekat dengan salah seorang di antara kalian sebagaimana dekatnya tali sandal dengan sandalnya. Sebagaimana dekatnya tali sandal dengan sandal itu sendiri. Saking dekatnya surga itu. Contoh, misalnya saking dekatnya surga, subhanallah, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wa thaqilatani ala mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, dua kalimat itu sangat ringan diucapkan di lisan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua kalimat ini pula sangat memberatkan timbangan amal kita. Apa dua kalimat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Semakin banyak kita mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, sangat ringan diucapkan dengan lisan, sangat dicintai oleh Allah, dan sangat memberatkan timbangan amalan kita. Maknanya, kecil memang yang kita ucapkan dan tidak mengeluarkan porsi tenaga yang begitu banyak, tapi ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, fa innal jannata aqrabu ila ahadikum min shirakini alihi. Sungguh surga itu lebih dekat dengan salah seorang di antara kalian sebagaimana dekatnya tali sandal dengan sandal itu sendiri. Maka kaitan dengan surga ini, warrohatu inda awwali qadamin tudau fil jannah. Adapun kita ini baru bisa mengatakan kata istirahat, kata Muhammad Al-Halwani. Bahkan ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ar-rohatu inda awwali qadamin tudau fil jannah. Kita ini baru bisa ada kata istirahat dari beribadah, dari berbuat baik, dari beramar ma'ruf nahi mungkar, dari dakwah, dari taklim, dari pengajian, dari mengaji, dan seluruh amal soleh dan ibadah-ibadah yang lain. Baru ada kata istirahat inda awwali qadamin, ketika pertama kali salah satu kaki kita ini tudau fil jannah, ketika pertama kali satu kaki kita ini kita injakan di surganya Allah Subhanahu wa taala, baru ada kata istirahat, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhjiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Maknanya yang dijauhkan dari neraka ini, kata Imam Ibnu Katsir, dijauhkan dari neraka itu yang dimaksud kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan dosa di dunia ini. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari narkoba. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berzina, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berjudi, kemudian merampok dan seluruh syirik dan seluruh amal-amal dosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia ini dari perbuatan dosa dan maksiat seperti itu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita,
atau telah menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, dijauhkan dari neraka yang panasnya luar biasa di akhirat nanti. Wa udkhilal jannata faqad faza, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh telah dia beruntung. Sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah selamat, sungguh dia telah berhasil. Maka Muhammad Wa'il Al-Halwani mengatakan, fahuma fariqon fi nihayatil mataf. Maka pada akhirnya hanya ada dua pilihan, hanya ada dua golongan di akhir kehidupan kita ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Muhammad Wa'il Al-Halwani mengatakan dengan ayat tadi ini, di akhirnya kita hanya memutuskan untuk memilih dua saja. La thalitha lahuma. Tidak ada bagi kita untuk memilih pilihan yang ketiga. Apa dua pilihan itu? A, B, A, B. Tidak ada A, B, C, D. Yang ada pilihan kita adalah A, B. Adapun yang A, fariqun fil jannah. Sekelompok orang atau kelompok orang yang berada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fariqun fis sa'ir. Dan sekelompok orang atau sekelompok orang yang masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Subhanallah, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi, berdasarkan hadis ini, kita hanya memilih A, B. A, B itu adalah apakah kita masuk golongan yang surganya Allah, ataukah B, golongan yang kedua, masuk ke dalam neraka Allah yang menyala-nyala, yang penuh dengan siksa dan kesengsaraan yang terus menerus. Maka di sini fa'antal khiyar, dan andalah yang memilih dari dua pilihan itu wahai saudaraku, kata Muhammad Wa'il Al-Halwani. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, dilanjutkan di sini Muhammad Wa'il Al-Halwani melanjutkan pembahasan dan judul pembahasannya kaitan dengan tujuan kita hidup di dunia ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menjelaskan kaitan dengan sekelompok yang masuk surga dan sekelompok yang masuk ke dalam neraka Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna amalal jannati haznun bi rabwatin." Ketahuilah, sesungguhnya amal ibadah atau perbuatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala haznun bi rabwatin, sulit, tidak mudah. Saking sulitnya sudah sulit, haznun birokwatin, tapi mendaki pula. Mendaki seperti seseorang mendaki bukit. Saking Masya Allah jemaah sekalian, susahnya kita ini bangun sholat subuh, meringankan mata supaya bangun dari sholat subuh segera untuk memanggil panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyauna fi dulamil lail, basyiril masyauna ilal masjid fi dulamil lail binurin tamah yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan di gelapnya malam menuju masjid, maksudnya salat subuh. Berikanlah berita gembira dengan apa? Binurin tamati yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna yang menyinari seluruh anggota tubuhnya pada hari kiamat. Bahkan ada yang mengatakan di padang mahsyar. Sehingga di padang mahsyar ini kelihatan orang yang bersinar seluruh anggota tubuhnya. Disebabkan apa jemaah sekalian? Disebabkan apa kaum muslimin? Disebabkan dia rutin menjaga sholat subuh berjemaah di masjid. Maka jalan menuju surga ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, sulit dan mendaki. Haznun birawatin, sulit dan mendaki. Susahnya berinfak, susahnya untuk membantu orang lain, padahal semua itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna amalan nari sahlun bisahwatin, tetapi sebaliknya jalan menuju nerakanya Allah sangat mudah dan menurun. Sudah mudah, menurun lagi, mudah dan menurun. Maknanya risiko apapun, baik itu narkoba, baik itu pencuri, baik itu penjudi, baik itu pelacur, baik itu apa saja yang melakukan dosa dan maksiat di dunia ini,
Risiko dunia saja narkoba, penjara, pencuri, penjara, bahkan dipukuli orang, bahkan bisa sampai dihakimi masa dan yang lainnya. Bertato sampai sakit ketika ditato, seluruh tubuhnya ditato, sakitnya kayak apa, sampai matanya ditato, sakitnya kayak apa. Sakit seperti itu resiko akibat daripada maksiat, apakah penjara, apakah sakit, apakah sakit anggota badannya, apakah risiko apa saja yang berkaitan dengan dosa dan maksiat ini, orang pelaku dosa melakukan itu semua sangat-sangat mudah, sangat-sangat menikmati, meskipun resikonya sakit tadi, meskipun resikonya penjara, meskipun resikonya itu harus mati. Subhanallah, salun bisawatin, sangat mudah. Subhanallah, maka kita harus menjaga nafsu kita ini, supaya nafsu kita ini terjaga dari mengikuti kemauan hawa nafsu, dan mudah-mudahan kita terjaga dari godaan syaitan, karena nafsu dan syaitan inilah yang membuat kita ini berat untuk melakukan ibadah, ketaatan dan amal soleh menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan lemahnya iman dan takwa dengan disertai godaan setan dan hawa nafsu. Inilah yang membuat mudahnya, ringannya orang melakukan dosa dan maksiat meskipun seberat apapun resikonya. Maka di sini ala inna sil'atallahi ghaliyah, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan keindahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghaliyah. Kita harus tebus surga yang penuh dengan keindahan itu dengan tebusan yang mahal, dengan bayaran yang mahal. Mananya apa? Kita harus paksa diri kita, kita harus biasakan diri kita untuk selalu ke masjid. Kita harus biasakan lisan kita untuk mengatur waktu supaya lisan kita ini terbiasa untuk membaca Al-Quran. Biasakan waktu kita supaya lisan kita ini terbiasa untuk zikir kepada Allah. Membiasakan dan mengagendakan waktu kita untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang luar biasa, dan juga menahan diri kita dari perkara-perkara yang menghancurkan kita dengan dosa dan maksiat. Masya Allah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dagangan Allah itu mahal, maksudnya surga itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah dagangan Allah yang sifatnya mahal tadi, tapi jannah, dagangan Allah itu surga yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan berbagai macam fasilitas yang ada di dalamnya. Semoga ana dan antum sekalian, kita semua, saya dan kita semua, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh meraih dan memperjuangkan diri untuk mudah meraih dagangan Allah, yang dagangan Allah itu adalah surga. Haqqan, sungguh benar, kata Muhammad Wa'il Al-Halwani. Benar, betul wahai saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ma ra'aitu mislal jannati nama talibuha. Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat orang pingin masuk surga, pingin masuk surga dengan nikmat dan fasilitas yang ada di dalam surga, kangennya luar biasa ingin masuk surga, tapi nama talibuha. Tapi orang yang ingin masuk surga tadi, ingin menikmati surga tadi, ketika di dunia mencari surga sambil tidur, maksudnya malas-malasan, santai. Ingin masuk surga tapi santai mencari surga. Ingin masuk surga tapi tidak sungguh-sungguh sholat. Ingin masuk surga tapi tidak sungguh-sungguh untuk menjauhi narkoba, menjauhi maksiat dan menjauhi dosa. Wa mislan nari nama haribuha. Dan saya juga, kata Nabi SAW, tidak pernah melihat orang itu jauh dari neraka.
Orang itu takut akan neraka. Orang itu ngeri dengan hadis-hadis dan ayat yang menjelaskan tentang ngerinya siksa neraka, ngerinya panasnya air neraka, ngerinya makanan neraka. Tapi nama haribuha. Tapi orang yang takut terhadap neraka, orang yang tidak mau masuk neraka tadi, nama haribuha, lari dari neraka itu sambil tidur. Artinya tidak sungguh-sungguh menjauhi dosa, tidak sungguh-sungguh menjauhi taubat, tidak sungguh-sungguh untuk bertaubat dari dosanya, tapi di bawah santai saja ke apa yang dia katakan bahwa dia itu jauh ngerinya neraka, takut akan neraka tersebut. Inilah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad Wail Al-Halwani melanjutkan pembahasan di dalam kitabnya Minhajul Haya ini, wa yakfika, cukuplah bagi engkau wahai saudaraku, kata Muhammad Ulana, sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlun nari la yabkun, ahlun nari la yabkun, ahlun nari la yabkun. Sungguh penduduk neraka, calon penghuni neraka nanti, la yabkun, di yaumil akhir mereka benar-benar akan menangis. Penduduk neraka, calon neraka di yaumil akhir nanti, la yabkun, benar-benar akan menangis. Hatta lau ujriyatis sufunu ala dumu'ihim lajarat. Yang kata Nabi SAW, seandainya sebuah kapal dilayarkan di atas air mata mereka, lajarat, niscaya kapal itu akan bisa berlayar. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini sabda Nabi SAW. Sungguh akan terbukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Saking menyesalnya penduduk neraka, saking menyesalnya calon penghuni neraka di yaumil akhir nanti, la yabkun, benar-benar akan menangis. Seandainya sebuah kapal dilayarkan di atas air mata mereka, pasti kapal itu akan bisa berlayar. Wa innahum la yabkuna dama, dan ketahuilah air mata mereka nanti adalah air mata darah. La yabkuna dam, air mata mereka adalah air mata darah. Jadi jemaah sekalian, penyesalan penduduk neraka karena di dunia mereka tidak maksimal dalam ibadah dan menjauhi dosa, mereka akan menyesal di yaumil akhir nanti dengan tangisan air mata darah. Yang tangisan air mata darah mereka saking banyaknya, kalau dilayarkan sebuah kapal di atasnya, niscaya kapal akan berlayar. Maka di sini dinasihatkan oleh dinasihatkan oleh Imam Wail Halwani, Muhammad Wail Al-Halwani. Beliau melanjutkan penjelasannya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faman ishtaqo ilal jannah saro'a ilal khairat. Barang siapa di antara kita ini rindu akan surga, pingin masuk surga, benar-benar serius, dan tanda orang serius pingin masuk surga, tanda orang cinta sungguh-sungguh untuk masuk surga, tanda orang benar-benar cinta dan ingin masuk surga tersebut, saro'a ilal khairat, dia akan bersegera dan cepat untuk melakukan segala kebaikan, akan cepat dan akan segera melakukan seluruh kebaikan-kebaikan. Itu kata Rasulullah SAW, ciri tanda orang itu benar-benar masuk surga, cinta dan rindu akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ishtaqa minan nar, selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa man ishtaqa minan nar, siapa di antara kita ini yang benar-benar takut terhadap nerakanya Allah, takut dari nerakanya Allah, tandanya apa? Cirinya apa orang yang takut terhadap neraka itu? Laha anis syahwat, dia akan lalai dari syahwatnya, dia akan melupakan syahwatnya, dia akan melupakan syahwat dan nafsunya yang selalu menyuruh kepada keburukan dan dosa tadi.
dia akan melupakannya, dia akan menghilangkannya di dalam dirinya. Dia akan berusaha untuk tidak menuruti kemauan nafsu dan syahwatnya. Ini ciri dan tanda orang yang benar-benar takut terhadap nerakanya Allah, sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian Muhammad wa ila al-Halwani mengatakan, wa in arota an tutabbiq mabada, dan jika engkau ingin menerapkan sebuah prinsip. Apa prinsip tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, prinsip itu adalah khairul barri ajiluha. Sebaik-baik kebaikan itu adalah yang segera dilakukan, segera untuk dilaksanakan. Ketika datang waktu sholat duha, segera untuk melakukan sholat duha. Ketika datang waktunya sholat syuruk, dia segera untuk melakukan sholat syuruk tersebut. Ketika datangnya azan dikumandangkan, dia segera untuk menjawab azan. Dia segera untuk berwudu. Dia segera untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Setelah itu sholat wajib, kemudian melakukan sholat sunnah ba'diyah. Ketika kesempatan ada rezeki, dia segera untuk menginfakkan sebagian dari hartanya, atau seberapapun yang dia ikhlas untuk menginfakkan hartanya. Prinsip tersebut adalah sebagaimana yang ditekan oleh Rasulullah SAW tadi, khairul barri ajiluha. Sebaik-baik kebaikan, sebaik-baik amal soleh, sebaik-baik ketakwaan adalah yang segera dilaksanakan, yang segera untuk dikerjakan. Jangan ditunda-tunda dalam urusan kebaikan, amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Kemudian fata'rifa manjilataka minal anfil jannah. Kalau kamu sudah menerapkan prinsip itu, sebaik-baik kebaikan adalah yang segera dilakukan, yang segera dilaksanakan tadi, maka kamu akan mengetahui fata'rifa manjilataka minal anfil jannah.